31, menyebar ke seluruh kota. Keesokan hari, Bastian sedang bekerja memeriksa beberapa berkas. Dia sangat serius dengan pekerjaannya itu. Tiba-tiba, pintu ruangannya dibuka dengan kasar dan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, membuat Bastian menjadi terkejut. Laura, ada apa? Bikin kaget saja, Bastian berkata dengan kening yang berkerut. Laura dengan napas tersengal, membungkuk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut. Dia tampak sangat lelah dan panik. Ini Pak, sudah melihat berita pagi ini? Berita gosip, tanya Laura. Bastian menggelengkan kepala dengan kening yang mengkerut, enggak. Untuk apa aku melihat berita gosip? Kurang kerjaan saja. Bukan begitu maksudku, ini coba lihat. Ucap Laura seraya menyerahkan ponselnya. Bastian semakin bingung. Dia mengambil ponsel Laura dengan ragu-ragu. Video? Video apa? Gosip? Tanya Bastian. Pikirannya tertuju pada malam pesta ulang tahun mertuanya yang sempat terjadi keributan. Apakah ada yang merekamnya? Bastian kemudian memutar video tersebut. Sontak saja dia langsung terkejut ketika melihat berita itu walau baru beberapa detik saja. Laura, sekretaris pribadi Pak Dominic, sang penanggung jawab proyek dari perwakilan perusahaan Mondelez Branchen, memiliki kekasih seorang pria beristri. Headline berita tertulis dengan besar. Selanjutnya sebuah gambar dan video yang memutar adegan di mana Laura sedang menyuapi Bastian, tersaji. Seorang pria yang menjadi menantu di keluarga Winata, sudah tega mengkhianati istrinya yang sudah membiayai hidupnya selama 3 tahun ini. Pembawa acara wanita, memberikan keterangan mengenai gambar foto dan video yang terputar. Bastian mengepalkan tangannya dengan sangat keras. Dia sangat marah dengan berita gosip itu. Kamu tahu siapa yang telah membuat berita ini? Tanya Bastian. Laura menggelengkan kepalanya seraya berkata, aku nggak tahu, Pak. Aku juga tahu dari sosial media. Aku pikir orang ini memiliki motif tersembunyi. Tapi aku nggak tahu apa. Duh, kalau begini aku digosipin sebagai pelakor. Bastian berpikir mengenai siapa dalang di balik ini semua. Laura pun sama, dia mencari siapa yang sudah menyebarkan fitnah ini. Aku sebenarnya memiliki satu nama, tapi aku nggak bisa mengatakannya sekarang, aku nggak punya bukti, kata Bastian. Laura tampak frustasi. Dia sama sekali tidak dapat berpikir dan menemukan satu nama dalam kasus ini. Ya sudah kalau begitu kamu hubungi televisi yang menyiarkan gosip kita dan tarik semua beritanya. Apapun yang mereka minta, berikan saja. Seru Bastian. Baik Pak, ucap Laura. Bastian tidak ingin berita ini sampai ke telinga dan mata Alexa. Jika itu terjadi, dia takut kalau istrinya itu marah kepadanya dan berujung kepada sesuatu yang sangat tidak dia inginkan, yaitu perceraian. Namun gosip ini sudah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru kota. Semua orang gempar akan berita ini. Yang paling besar tentu saja di timur Jakarta. Pierre yang masih mengalami trauma akan Bastian matanya langsung terbelalak ketika dia melihat berita di televisi mengenai skandal Bastian dengan Laura. Dia pun kemudian langsung turun dari kasurnya dan berdiri di dekat televisi agar bisa melihat dengan jelas video yang sedang diputar. Hahaha, aku kira kamu itu hebat, tapi ternyata kamu busuk. Sudah kuduga kalau kamu bisa hebat karena hal yang buruk, kata Pierre, bahagia. Namun kebahagiaan yang dia alami tidak berlangsung lama. Ponselnya Pierre berdering, menandakan panggilan suara masuk. Halo ada apa? Tanya Pierre dengan sangat bersemangat. Gawat Pak, saham perusahaan kita anjlok drastis. Dalam 1 jam sudah jatuh 50% ini sangat bahaya. Terang asisten pribadinya. Apa? Saham anjlok? Tanya Pierre. Betul Pak, entah kenapa para pemegang saham berbondong-bondong menjual sahamnya. Kita harus melakukan sesuatu. Aku akan ke sana sekarang. Pierre mengakhiri panggilan suara itu. Dia langsung teringat dengan perkataan Bastian yang mengatakan kalau dia akan menghancurkan perusahaannya. Sialan, si tukang selingkuh itu benar-benar memanfaatkan kekuatan selingkuhannya untuk menghancurkanku. Geram Pierre. Di sebuah restoran mewah, James dan temannya yang seorang ketua dewan redaksi televisi berita, Sandy, dan wartawan yang mengambil gambar Bastian dan Laura, Reza, sedang makan siang bersama. James yang mengadakan pertemuan ini. Berita mengenai perselingkuhan menantu keluarga Winata yang tidak berguna itu sudah menyebar ke segala penjuru kota bahkan negeri. Orang-orang sedang membicarakan tentang skandal ini. Apa kamu puas, James? Tanya Sandy seraya tersenyum. James menganggukkan kepalanya seraya berkata, bagus. Aku cukup puas dengan apa yang kamu lakukan. Maka dari itu aku mengajakmu dan juga wartawanmu untuk makan siang bersama denganku. Sandy menepuk pundak Reza seraya tersenyum. Terima kasih, Pak James. Sudah mengundang saya makan siang. Saya merasa terhormat, ucap Reza.
Nggak usah sungkan, kamu sudah membantuku membuat si pecundang dan wanita murahan itu menjadi bahan gunjingan orang banyak. Dia merasakan apa yang aku rasakan, kata James, tersenyum dengan sangat puas. Pada saat pengumuman tender dan juga acara perayaan kerjasama Mondelez Branchen dan Winata Sentosa, Bastian dan Laura sudah bekerja sama mempermalukannya. Hal ini sudah membuatnya kesal karena citranya sedikit ternodai. Dan yang paling membuatnya senang adalah tentang Alexa. Jika wanita itu melihat berita ini, sudah pasti wanita itu murka kepada Bastian. Di titik inilah, dia akan masuk dan memanfaatkan situasi. Ini hanyalah awal. Setelah ini, aku akan membuat pria itu hancur. Aku akan tunjukkan kepadanya, siapa aku sebenarnya. James berkata dengan berapi-api. Berita itu akhirnya sampai juga di telinga Alexa. Setelah melihat secara langsung berita itu dari sebuah rekaman yang diambil oleh anak buahnya di perusahaan, membuat hatinya sakit. Sebenarnya Laura sudah bisa menarik berita tersebut dengan membayar kompensasi yang diberikan kepada televisi itu sebanyak 5 miliar. Tapi, apes, anak buah Laura merekam berita itu di ponselnya dan memberikannya kepada Ethan. Dari Ethan, video itu diberikan ke Margaret dan kini berakhir ke Alexa. Margaret, Ethan, Chandra dan juga Alexa sedang berkumpul di ruangan Margaret untuk membahas mengenai berita ini. Alexa, aku nggak pernah berpikir kalau suamimu itu bisa melakukan ini. Aku sungguh sudah salah menilainya saat acara ulang tahun mamamu kemarin. Sudah, aku minta kamu untuk menceraikan dia sekarang juga, ucap Margaret. Wajah wanita tua itu merah karena saking emosinya. Alexa meremas-remas jari tangannya seraya berkata, aku pikir ini cuma editan Bastian. Aku rasa nggak akan pernah melakukan itu. Alexa, kamu jangan bodoh, rekayasa dari mana? Mungkin jika hanya sebuah foto, masih ada kemungkinan kalau itu palsu. Tapi kalau video, nggak mungkin bisa semudah itu diedit. Apalagi dengan sangat realistis seperti ini. Pekik Ethan, tersulut emosi setelah mendengar pembelaan dari Alexa. Benar yang dikatakan oleh Ethan, kamu jangan terlalu polos jadi wanita. Ucap Chandra. Sudahlah, kamu ceraikan dia sekarang juga. Tapi aku mewanti-wanti kepadamu untuk tidak memberikan harta gono gini kepadanya. Aku nggak mau dia menerima uang sepeser pun dari keluarga Winata. Seru Margaret. Alexa yang hatinya sedang hancur dan amarah yang menguasai seluruh tubuhnya, bertambah tersulut oleh hasutan dari keluarganya. Wanita itu pun berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa mengatakan apa-apa. Dia menuju ke ruangannya dan mengambil kontrak kerjasama antara perusahaan Winata Sentosa dengan perusahaan Mondelez Branchen. Kemudian dia pergi menuju ke gedung perwakilan Mondelez Branchen di Indonesia untuk bertemu dengan Bastian dan Laura. Bersambung. 32, berakhir sampai di sini. Alexa tiba di gedung perusahaan Mondelez Branchen. Hatinya masih sangat panas dan banyak kata yang ingin dia lontarkan kepada Bastian dan Laura. Bu Laura ada di mana? Tanya Alexa kepada petugas resepsionis. Dia ada di ruangan penanggung jawab biasanya, jawab resepsionis itu. Di lantai berapa? Saya sudah membuat janji dengan beliau untuk membahas masalah kontrak kerjasama, kata Alexa sembari mengangkat berkas kontrak ke atas untuk ditunjukkan kepada petugas resepsionis itu. Ada di lantai 10, Bu. Mari biar saya antar, ucap sang resepsionis. Alexa melambaikan tangannya, menolak untuk diantar oleh resepsionis itu, nggak usah. Saya bisa sendiri, kok. Sudah janji juga, jadi nggak perlulah diantar. Baik kalau begitu, Bu. Alexa langsung berjalan menuju lift dengan langkah yang cepat. Sedangkan itu, di dalam ruangan Bastian dan Laura sedang memeriksa berkas di sofa dan duduk bersebelahan, cukup dekat. Sepertinya kontrak kerjasama dengan perusahaan Winata Sentosa harus kita revisi. Ini terlalu berat bagi mereka. Ini ada pada nilai targetnya, kata Bastian sambil memegang berkas kontrak. Laura merasa kalau rambutnya sedikit berantakan, dia pun kemudian membuka ikat rambutnya dan memasangnya lagi seraya mencondongkan badannya lebih dekat kepada Bastian. Dengan tank top putih yang terbalut dengan blazer hitam, apa yang dilakukan oleh Laura menonjolkan kedua bukitnya. Namun hal itu tidak diperhatikan oleh Bastian. Di titik ini, tiba-tiba pintu ruangan dibuka tanpa diketuk terlebih dahulu. Alexa berdiri di ambang pintu dengan mulut yang ditutup dengan tangan kanannya. Bastian. Pemandangan yang tersaji di antara Bastian dengan Laura, benar-benar membuat siapa saja akan salah paham jika melihatnya. Mereka sangat dekat sekali dan posisi Laura yang sedang membenarkan rambut, membuat indikasi kuat kalau mereka baru saja melakukan sesuatu yang memerlukan kontak fisik. Alexa. Bu Alexa. Bastian langsung berdiri, disusul dengan Laura. Mereka terkejut dengan kedatangan Alexa. Ini semua pasti karena permasalahan berita itu. Aku nggak ngangkat ternyata kalian memiliki hubungan spesial. Pantas saja beberapa kali aku melihatmu membela suamiku.
Ternyata kalian menjalin kasih. Bagus sekali, ucap Alexa dengan suara yang bergetar. Bukan Bu, ini sama sekali bukan seperti yang terlihat. Aku dan Pak Bastian nggak punya hubungan apapun selain hubungan pekerjaan, jelas Laura. Alexa mengangguk-anggukkan kepalanya seraya melangkahkan kaki mendekati Laura. Hubungan pekerjaan, ya, hubungan pekerjaan antara karyawan atas dengan karyawan rendah harus sedekat itu. Saling suap dan baru saja, entah apa yang kalian lakukan sampai rambut wanitanya berantakan dan posisi dada dengan wajah yang sangat dekat sekali, ucap Alexa, suaranya tertahan. Apa seperti itu hubungan antar karyawan di perusahaan ini? Sampai bisa bagi kalian berdua berada di ruangan orang lain agar bisa berduaan dengan bebas? Lanjutnya. Alexa, ini bukan seperti yang kamu lihat. Tolong percaya padaku, kali ini saja, ucap Bastian. Alexa tertawa dengan cukup keras. Namun kemudian dia mengubah mimik wajahnya menjadi serius. Kamu mau aku percaya? Coba jelaskan apa yang terjadi kemarin dan tadi, cepat. Seru Alexa. Ingin percaya tapi apa pernah kamu memikirkan perasaanku? Cih. Hatinya sudah terlanjur hancur. Apapun penjelasan yang diberikan oleh Bastian maupun Laura, tidak akan bisa dicerna dengan baik oleh Alexa. Dia sudah sangat kecewa. Oke baik, dengar. Aku kemarin bersama dengan Laura memang sedang makan siang bersama. Dan kejadian seperti yang diberita ketika Laura menyuapiku, itu murni karena kami hanya bercanda karena aku norak nggak pernah makan lembaran emas. Jadi dia meyakinkanku untuk mencobanya, jelas Bastian. Oh ya, wah sangat perhatian sekali, meyakinkan untuk makan hingga menyuapi. Oke, baiklah, tapi sekarang, kamu ada di ruangan orang lain bersama dengan dia, untuk apa? Bukankah kalian bisa di ruangan masing-masing? Ruanganmu atau ruangan Laura? Apa karena ruangan ini sepi dan nggak akan mungkin ada yang ganggu hingga membuat kalian bebas melakukan apapun di sini? Bermesraan, contohnya, kata Alexa, mengangkat kedua alisnya. Laura seketika langsung merasa bersalah. Dia sadar kalau apa yang dia lakukan di restoran itu salah. Tapi untuk berada di ruangan ini, dia tidak merasa bersalah tapi malah merasa benar. Wanita itu menoleh ke arah Bastian. Dia menunggu apa yang akan dikatakan oleh Bastian. Setelah beberapa saat berpikir, Bastian pun berkata, ini ruanganku. Sontak saja Alexa terperanjat mendengar perkataan jujur dari Bastian. Apa, ruanganmu? Tanya Alexa. Bastian menganggukkan kepalanya seraya berkata, aku adalah penanggung jawab proyek. Alexa terkesiap sampai dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perasaannya kini bertambah kacau dengan ditambah pikiran kalau dia selama ini dibohongi oleh Bastian. Itu benar, Bu, Pak Bastian adalah penanggung jawab proyek. Jadi aku di sini sudah menjadi hal yang wajar bekerja di sini, ucap Laura. Alexa tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Laura. Dia terfokus kepada Bastian. Apa maksudmu dengan ini semua? Kamu sedang mengasihaniku? Pantas saja semua ketidakmungkinan itu bisa terjadi. Perusahaan Winata Sentosa yang tidak memenuhi standar dan bahkan sudah menarik berkas pengajuan tender, bisa menang. Dan lagi aku bisa menjadi seorang ketua tim dengan sebuah drama sebelumnya. Aku pikir, perusahaan dan aku cukup kompeten dengan tapi ternyata aku sedang dikasihani. Menyedihkan, ucap Alexa, menggelengkan kepalanya seraya tersenyum. Aku nggak bermaksud untuk membohongi atau sedang mengasihani kamu. Ini semua karena apa? Karena kamu ingin mengasihani istrimu yang menyedihkan ini? Atau karena kamu bisa puas dan bebas bermain dengan si pelakor itu? Iya, tanya Alexa dengan mata yang terbuka lebar. Pantas saja, dia yang merupakan staf biasa di perusahaan Winata Sentosa bisa terbang tinggi menjadi sekretaris pribadi si penanggung jawab proyek, nyatanya itu karena kamu. Laura merasa tersinggung dengan dua perkataan dari Alexa. Yang pertama adalah menyebutnya pelakor dan yang kedua adalah perkataan yang seolah meragukan kompetensinya. Mohon maaf, Bu Alexa. Apa yang Anda maksud, ya? Aku merasa tidak enak mendengar perkataan Anda barusan, kata Laura, emosi. Alexa memalingkan wajahnya kepada Laura, apa? Kamu tersinggung dengan sebuah kenyataan? Bastian berkata, Alexa, kamu nggak bisa berkata seperti itu. Semua yang kamu pikirkan salah. Alexa bertepuk tangan sambil menggelengkan kepalanya, luar biasa. Luar biasa sekali kamu membela dirinya. Ternyata memang benar, dia ada di dalam hatimu. Dalam keadaan sakit hati dan cemburu, seseorang tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Segala penjelasan dan pembelaan yang dilakukan oleh pasangannya pasti dianggap salah. Begitu juga dengan Alexa yang selalu menganggap setiap kata yang keluar dari mulut Bastian sekarang adalah salah. Hufet, kamu ini benar-benar, ya, sulit banget percaya sama aku. Ini semua aku lakukan demi kamu. Impianmu untuk bisa membawa Pomes Frites ke Indonesia dan kamu yang menjadi distributornya, aku sedang berusaha untuk mewujudkannya, kata Bastian mulai meninggi suaranya.
Alexa mengangkat kontrak kerjasama. Lalu, dia berkata, karena ini semuanya terjadi. Aku pikir lebih baik aku nggak pernah menerima proyek ini. Dengan perlahan Alexa merobek kontrak kerjasama itu hingga menjadi 4 bagian. Alexa, apa yang kamu lakukan? Bastian sangat terkejut. Aku nggak butuh rasa kasihanmu. Pekik Alexa. Oh ya, satu lagi, aku dan kamu, hubungan kita berakhir sampai di sini. Aku nggak sudi berbagi dengan wanita lain. Silakan kamu bersama wanita selingkuhanmu itu. Semoga kalian bahagia, ucap Alexa dengan suara bergetar menahan tangis. Bersambung.